Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku Seni Berbicara Kepada Siapa Saja, Kapan Saja, di Mana Saja, karya Larry King Bill Gilbert, edisi revisi. Saya akan melanjutkan membacakan bab ke-9 dari buku ini. Bagi kalian yang ingin memberikan saran atau merekomendasikan buku untuk saya baca, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Bab 9. Saya harus berbuat apa? Teknik berpidato. Terdapat rahasia pidato saya, pendekatan pramuka, tips-tips penyampaian, bagaimana menggunakan humor. Pidato sama saja seperti hal-hal lain di dunia. Selalu ada saat pertamanya. Orang-orang bahkan orang yang sangat hebat sebagai pembicara dalam percakapan sehari-hari sering sangat takut saat harus berpidato untuk pertama kalinya. Beberapa orang masih takut berpidato, walau sudah berkali-kali melakukannya. Kita sepertinya yakin bahwa pasti ada kekuatan mistis dalam public speaking-nya. Semacam ilmu rahasia yang membuat orang bisa menjadi pembicara yang baik. Ada banyak buku tentang masalah ini. Mungkin Anda merasa perlu mencapai suatu gelar sebelum dapat berdiri di mimbar. Saya menyampaikan pidato berkali-kali dalam setahun di hadapan berbagai macam kelompok rahasia. Saya sederhana saja, yaitu saya anggap public speaking tidak berbeda dengan jenis-jenis pembicaraan lain, yaitu merupakan cara untuk berbagi gagasan dengan orang lain dalam beberapa hal. Pidato lebih mudah daripada percakapan sehari-hari, karena Anda sepenuhnya menguasai arah pembicaraan, tapi Anda harus mempunyai sesuatu yang harus Anda sampaikan. Anda tidak dapat mengelak seperti dalam pembicaraan sehari-hari dengan berkata, "Oh ya, coba ceritakan lagi." Selain itu, Anda juga tidak dapat mengelak dengan berkata bahwa Anda harus ke kamar kecil. Inilah kunci pertama untuk menjadi pembicara publik yang sukses. Bicarakanlah hal yang Anda pahami. Ini kedengarannya sudah jelas, tetapi banyak pembicara pemula membuat kesalahan dengan mengambil pokok bahasan yang tidak sepenuhnya mereka pahami, hingga akibatnya audiens akan merasa bosan kalau mereka tahu lebih banyak daripada Anda. Dan karena tidak merasa yakin dengan pokok bahasannya, Anda bisa tidak yakin pula dalam sikap Anda. Jadi carilah pokok bahasan yang Anda pahami benar atau gunakanlah pendekatan pribadi untuk pokok bahasan yang lebih luas. Jika jemaah gereja atau sinagoge Anda meminta Anda memberikan pidato tentang perjalanan Anda ke Tanah Suci, janganlah mencoba membuat ringkasan arti perjanjian damai Israel PLO. Katakan saja apa yang Anda lihat dan bagaimana pengaruh situasi politik terhadap orang-orang yang Anda temui dan Anda ajak bicara. Saya jamin Anda akan merasa lebih nyaman dan para pendengar Anda akan lebih merasa tertarik. Pidato pertama saya pada usia 13 tahun. Ketika pertama kali berpidato pada usia 13 tahun, saya memilih topik yang sangat akrab dengan saya. Waktu itu adalah upacara bar mitzvah saya, yaitu upacara pembaptisan untuk anak laki-laki Yahudi. Kami tidak punya banyak uang saat itu. Ayah saya telah meninggal 3 tahun sebelumnya, dan ibu saya sedang berusaha keras meningkatkan kesejahteraan kami, yang tak lama kemudian dapat segera ia wujudkan. Ibu memastikan bahwa saya dan kakak saya memperoleh bar mitzvah kami. Dalam peristiwa itu, kami diharuskan untuk menyampaikan pidato. Saya belum pernah berdiri di depan banyak orang sebagai pembicara, kecuali dalam deklamasi dan laporan buku yang pernah dilakukan oleh setiap anak di sekolah. Tetapi kali ini audiens saya sungguh orang-orang dewasa. Dalam usia 13 tahun saya sama sekali belum ahli dalam banyak hal. Jadi saya memutuskan untuk bicara tentang suatu hal yang paling saya ketahui. Ayah saya. Hampir semua orang di situ kenal ayah saya, dan saya berbagi kenangan dengan mereka. Saya katakan kepada mereka bahwa saya selalu merasa dekat dengan ayah saya. Ia selalu mau menghabiskan waktu bersama saya
sebisanya, meskipun ia bekerja 6 hari dalam seminggu, mengelola bar dan restorannya Eldis. Saya teringat sewaktu berjalan-jalan dan bercakap-cakap dengan ayah saya di Howard Avenue, menuju Saratoga Park di mana ia berjanji membelikan saya es krim. Tapi jangan bilang ibumu, dia akan menganggap saatnya terlalu dekat makan malam. Saya katakan pada audiens bahwa pembincangan kami lebih menyenangkan dan lebih penting bagi saya ketimbang taman dan es krim itu sendiri. Ayah bercerita tentang Yankes dan Joe DiMaggio tentang menghadiri pemakaman Lou Gehrig pada 1941. Ia bertanya apa yang saya pelajari di sekolah hari itu, dan berkata pada saya betapa bahagia ia tinggal di Amerika, tidak di Rusia, yang dia tinggalkannya ketika berusia 20 tahun. Saya ceritakan kenangan itu kepada audiens, dan saya katakan kepada mereka bahwa jika saya teringat ayah saya serasa mendengar suaranya berbicara di Saratoga Park, memilih kenangan bersama ayah saya sebagai bahan pembicaraan di upacara bar mitzvah itu adalah pilihan logis bagi saya. Ia pantas saya kenang untuk upacara semacam itu. Dan dari sudut pembicaraan publik, itu merupakan topik yang saya sukai, saya pahami, dan dapat saya bicarakan dengan penuh keyakinan. Beberapa orang dewasa memuji saya setelah saya selesai berpidato, dan saya merasa senang berbagi kenangan dengan mereka. Itu menjadi salah satu pengalaman yang meyakinkan saya untuk memilih profesi sebagai pembicara. Pendekatan pramuka. Kunci kedua untuk menjadi pembicara yang baik adalah mengikuti moto pramuka. Persiapkan diri. Jika Anda akan membicarakan topik yang benar-benar Anda pahami, seperti saya sarankan tadi, persiapkan pidato tidak akan terlalu sulit. Anda akan mampu menyusun pikiran Anda dengan lebih mudah dan lebih efektif jika Anda mengingat-ingat struktur pembicaraan berikut ini. Pertama, katakan kepada mereka apa yang akan Anda bicarakan. Kedua, katakan isi pembicaraan Anda. Dan ketiga, katakan kepada mereka apa yang telah Anda bicarakan. Jika sebelumnya Anda memberitahu audiens apa yang akan Anda bicarakan, mereka akan lebih mudah mengikuti isi pidato Anda. Di bagian akhir, cobalah merangkum butir-butir penting dengan kata-kata yang sedikit berbeda dengan yang digunakan dalam pembukaan. Persiapan. Saya beruntung karena sering memberikan pidato, sehingga saya tidak harus menghabiskan banyak waktu untuk membuat persiapan. Jika saya diminta menjadi pembicara, audiens biasanya ingin mengetahui sesuatu yang sangat akrab dengan saya. Topik-topik yang sedang hangat di masyarakat, misalnya pengaruh talk show dalam dunia politik, Clinton, Bush, Barack, dan kandidat-kandidat presiden lainnya. Debat, pengaruh TV dan radio terhadap media cetak di masa sekarang dan masa depan, dan mungkin tentang Brooklyn Doggers. Jadi saya tak perlu banyak menyiapkan topik baru sebagai persiapan pidato saya. Tetapi jika Anda memberikan pidato dengan topik yang belum pernah Anda bicarakan, Anda harus membuat persiapan. Anda dapat mempersiapkan diri dengan berbagai cara yang paling cocok bagi Anda. Anda dapat menulis pidato Anda kata demi kata dan membacanya dalam bentuk teks. Banyak pembicara yang melakukan hal seperti ini. Jika Anda mengikuti pendekatan ini, pastikan untuk berlatih membaca pidato Anda secukupnya, sehingga Anda dapat sering menatap audiens dan tidak menghabiskan seluruh pidato dengan mata menatap kertas di tangan. Beberapa orang lebih suka menggunakan garis besar pidato yang diketik pada kertas stik standar ukuran kuarto. Beberapa orang lainnya paling cocok menggunakan kartu-kartu catatan. Keuntungan menggunakan catatan adalah bahwa Anda cenderung berbicara dengan lebih spontan dan tidak akan terjebak untuk selalu menatap naskah. Tetapi bicara itu seperti bahasa tubuh atau berpakaian. Apapun yang Anda rasa paling cocok, itulah yang harus Anda lakukan. Setiap kali menggunakan naskah atau catatan, Anda hendaknya berlatih pidato beberapa kali agar akrab dengan isi pidato dan merasa nyaman dengan gaya dan langkah-langkahnya. Anda dapat membacanya di depan cermin atau meminta seorang teman atau anggota keluarga Anda untuk menjadi audiens dalam latihan itu.
Bagus juga jika Anda mengatur waktu Anda selama latihan, pidato Anda bisa lebih panjang atau lebih singkat daripada yang Anda perkirakan sewaktu menulisnya. Anda hendaknya mencari tahu berapa lama waktu yang diberikan kepada Anda untuk berpidato. Lalu aturlah pidato Anda sepenuhnya selama latihan agar sesuai dengan waktu itu. Beberapa peristiwa nyaris. Berlatih pidato jauh-jauh hari sebelumnya adalah gagasan yang baik. Demikian juga menghafal pidato Anda. Seperti yang saya rasakan di awal karir saya ketika saya belum berpengalaman memberikan pidato. Di awal karir saya begitu senang berbicara, sampai-sampai saya selalu mau diundang berbicara dimanapun. Saya sangat ingin menjadi pembicara publik, sehingga saya tidak meminta syarat apapun. Bayar saja semau Anda. Anda tidak punya uang, tidak usah bayar. Katakan saja kapan dan di mana saya pasti datang. Suatu hari telepon di stasiun radio berdering untuk saya. Itu dari ketua Miami Source Rotary Club. Ia meminta saya berbicara di pertemuan tahunan klubnya pada Juni saat itu. Januari. Saya bilang oke, lalu ia memberi saya waktu, tanggal, dan tempat. Kemudian ia bertanya, apa topik Anda? Saya jawab, saya belum punya topik, sekedar bicara, saya hibur audiens Anda. Saat itu sekitar akhir pemerintahan Eisenhower, katanya ini Rotary. Sekalipun kami mengundang Eisenhower, saya pasti akan minta topik. Kata saya, undang saja dia. Percakapan berakhir beberapa hari kemudian, saya berada di stasiun dan siap membawakan show saya. Kurang semenit sebelum mengudara, telepon berdering. Produser memanggil saya, Larry, panggilan darurat di saluran 1. Saya raih telepon, saya dengar irama keletak-keletuk di latar belakang. Itu orang dari Rotary Club, katanya. Saya di bengkel percetakan. Kami sedang mencetak pamflet pertemuan tahunan kami, dan saya harus tahu apa topik pembicaraan Anda. Itu lebih dari 30 tahun lalu, dan sampai saat ini saya tidak tahu mengapa saya mengatakan begini dengan tegas. Topik saya adalah masa depan armada perdagangan Amerika. Sungguh mengherankan. Ia berkata sangat senang dengan pokok bahasan itu. Dia juga meyakinkan saya bahwa anggota-anggota Rotary Club pasti akan menyukainya. Lalu ia mengingatkan saya 10 Juni jam 8 pagi, Miami Shores Country Club. 6 bulan kemudian saya datang ke tempat yang ditentukan, pada tanggal yang ditentukan dan pada jam yang ditentukan. Tempat parkir sudah penuh. Ketika berjalan keluar dari mobil saya melihat spanduk besar di pintu masuk. Malam ini, masa depan armada perdagangan Amerika. Saya berkata pada diri sendiri, brengsek, mereka punya 2 pembicara dan saya tidak ingat sama sekali bahwa sayalah yang akan membicarakan tema besar itu. Si ketua, orang yang menelpon, menyeruak keluar dari Rotary Club itu menyambut saya dengan sangat antusias. Larry, semua orang sangat bersemangat. Mereka tidak sabar lagi. Topik ini memecahkan rekor kami. Ia memberitahu saya bahwa pemadu acara begitu bersemangat sampai membolos kerja dan pergi ke perpustakaan untuk mempelajari topik tersebut, agar paling tidak juga tahu sedikit-sedikit tentang topik itu sewaktu memperkenalkan saya. Lalu sang MC memperkenalkan saya, ia berbicara tentang ukuran tonnase, pelabuhan pengapalan, amunisi, dan semua hal lain yang tidak saya pahami dan tidak saya pedulikan. Setelah memberikan semacam riwayat singkat armada perdagangan, ia memperkenalkan saya dan berkata kepada audiens, dan sekarang pembicara dengan topik masa depan armada perdagangan Amerika. Inilah Larry King. Saya bicara selama setengah jam. Saya pikir kalau saya tidak tahu tentang topik itu, tinggalkan saja. Jadi saya tak pernah menyinggung tentang armada perdagangan sama sekali. Ketika saya selesai, tidak ada tepuk tangan, tidak apa-apa. Saya segera pergi, masuk ke mobil, dan mulai berpikir bahwa saya tidak akan pernah diundang untuk bicara lagi. Saya tidak akan pernah menjadi pembicara publik, tapi mungkin itu lebih baik bagi saya. Saya tidak memerlukannya. Saya hidupkan mobil saya takut dan berkeringat. Pada saat itu sang MC mengejar saya dan mulai menggedor jendela saya.
Saya tekan tombol untuk menurunkan kaca. Ia melongokkan kepalanya. Tiba-tiba emosi saya meluap. Dengan sekali tekan pada tombol jendela itu, saya dapat menjepit leher orang itu. Ia memaki saya. Kami bilang kepada audiens, Anda akan bicara tentang masa depan armada perdagangan Amerika. Saya sudah meneliti masalah itu dan membicarakan sejarahnya. Tapi Anda tak pernah menyebut sekalipun tentang masa depan armada perdagangan. Saya berkata, memangnya masa depan apa? Dia tak punya masa depan. Lalu saya pergi. Saya merasa sedikit bersalah, bukan merasa amat bersalah besar. Hanya sedikit bersalah. Sebagaimana kadang-kadang orang yang berumur 20 tahun bisa tak terlalu bertanggung jawab terhadap suatu hal. Dan saya mencari-cari pembenaran diri bahwa bagaimanapun saya sudah memberikan apa yang mereka inginkan. Sebuah pidato yang menghibur. Beberapa hari kemudian, saya mengetahui bahwa para anggota Rhetoric Club sebenarnya menikmati pembicaraan saya. Tidak adanya tepuk tangan itu hanya disebabkan karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah diberitahu bahwa saya akan membicarakan masa depan armada perdagangan Amerika. Tetapi tak satu kata pun meluncur dari mulut saya mengenai hal itu. Ini tak akan terjadi seandainya saya ingat topik yang sedianya akan saya bicarakan. Saya mempunyai pengalaman lain di Miami yang benar-benar berlawanan. Organisasi yang mengundang saya tidak peduli sama sekali dengan apa yang akan saya bicarakan. Yang penting saya datang, itu saja. Ini bermula dari sebuah dering telepon di stasiun radio. Salah seorang teman kerja saya menjawabnya, katanya, Larry, saluran 2 buatmu. Saya angkat dan berkata, halo, itu kata terakhir yang saya ucapkan. Suara di ujung sana berkata, King, Bum Bum Giorno, 3 November. War Memorial Auditorium, Fort Lauderdale, pesta makan malam amal. Penyanyinya Sergio Franchi, kau jadi MC, dasi hitam jam 8 datang. Klik, telepon ditutup. Ketika saya tiba beberapa bulan kemudian, Bumbu menyambut saya dengan senyum cerah dan berkata, kami sangat senang kau datang. Saya berpikir dalam hati, kau senang. Ketika bertemu Sergio, saya berkata, Sergio, bagaimana mereka menghubungimu? Katanya, seorang bernama Bumbu Borgio menelpon saya, kemudian Bumbu memberi saya instruksi-instruksi singkat. Sama, kata saya dalam hati. Kemudian Bumbu menyuruh saya, oke nak, naik panggung. Lakukan apa saja semaumu. 20 menit, lalu suruh Sergio ke panggung. Dan jangan nyalakan lampu. Mengapa saya tidak boleh menyalakan lampu? Jangan nyalakan lampu, ada banyak pesaing di sana. Apa yang Anda maksud dengan pesaing? Ada orang di sana dari bisnis minyak zaitun, beberapa dari bisnis pasta, agen FBI, biarkan ruangan tetap gelap. Saya jalani juga 20 menit itu membuat mereka tertawa, menyuruh Sergio tampil lalu duduk. Di akhir acara itu, selagi saya menuju mobil, Bumbu menyusul saya. Dia kelihatan sangat gembira. Hei nak, katanya, kau hebat. Saya bilang, terima kasih Bumbu. Katanya lagi, hei nak, sungguh kau benar-benar hebat. Saya mengucapkan terima kasih lagi. Kemudian katanya, hei nak, kami utang budi padamu. Tidak, saya senang melakukannya. Kemudian Bumbu mengucapkan 5 kalimat yang belum pernah dan tidak pernah lagi saya dengar. Kalau saya ingat pertanyaannya, saya malah takut. Saya ingat posisi bulan di langit di atas samudra. Saya ingat dinginnya udara musim gugur. Saya ingat udara dingin yang menusuk tulang sumsum. Saya sewaktu Bumbu bertanya, ada orang yang tidak kau sukai? Kalau pernah ada orang yang pernah berkata seperti itu kepada Anda, saya jamin Anda tahu reaksi Anda kemudian. Anda akan mulai mengingat-ingat nama orang. Saya juga, tetapi kemudian moralitas mengalahkan saya dan saya memutuskan untuk tidak mencelakakan siapapun. Dia tidak pernah tahu itu, tetapi malam itu saya telah menyelamatkan hidup manajer radio Channel 4. Sebaliknya saya berkata, tidak Bum, terima kasih, saya tidak dapat melakukannya. Lalu ia menanyakan pertanyaan lain, kamu suka pacuan kuda? Ya tentu, sampai jumpa. 3 minggu kemudian, telepon berdering lagi. Suara di ujung sana berkata singkat, Apple Tree pertandingan ketiga di Yale. Klik, telepon mati.
Saya punya $800 di rekening saya pinjam 500 lagi. Seluruhnya $1.300 saya pasang untuk Apple Tree sebagai taruhan dengan harapan akan kemenangan. Saya tidak akan bermain-main dan mempertaruhkan uang itu untuk sekedar iseng-iseng. Saya siap bangkrut, tapi sambil menyaksikan kedua pacuan pertama, saya berkata pada diri sendiri, ada 3 hal yang pasti dalam hidup ini. Kematian, pajak, dan Apple Tree akan menang pada pacuan ketiga hari ini. Saya setelah berharap melihat 5 joki tiba-tiba jatuh dari kedua mereka di dekat garis finish, tetapi pacuan berlangsung tanpa kejadian aneh apapun, dan hebat-hebat Apple Tree menang. Saya menang hampir $8.000 sekarang. Bum Bum bisa santai, ia tidak punya utang lagi kepada saya. Tips-tips lain. Berikut ini beberapa tips kunci lain berdasarkan pengalaman saya berbicara dan apa yang saya perhatikan dari para pembicara lain. Tataplah audiens Anda. Saya sudah mengatakan betapa pentingnya membuat kontak mata. Pertama, pastikan mendongak dari naskah atau catatan Anda. Kedua, jangan berbicara pada dinding di belakang atau jendela di samping Anda. Itu bukan audiens Anda. Setiap kali Anda mendongak dari naskah Anda, tataplah bagian audiens yang berbeda-beda agar semua kelompok merasa diperhatikan. Pelajarilah pemenggalan kata dan perubahan suara yang ingin Anda gunakan. Beberapa pembicara, jika mereka membaca dari teks, menggarisbawahi kata-kata yang ingin mereka tekankan. Jika Anda hanya menggunakan kerangka atau catatan kecil, tandailah gagasan atau frasa yang ingin Anda tekankan. Gunanya ada dua, memastikan Anda memberi tekanan pada saat yang tepat dan memastikan bahwa Anda tidak akan berbicara secara monoton, sehingga membuat audiens Anda tertidur, terutama jika Anda berbicara sehabis makan. Berdiri tegak. Anda tidak perlu mengambil sikap berbaris, tetapi cukup berdiri dengan nyaman. Jangan menyandarkan diri ke meja mimbar. Bersandar membuat pernapasan Anda terganggu dan tidak sopan. Kalau ada mikrofon di depan Anda, taruhlah pas di depan mulut Anda, atau mintalah teknisi untuk melakukannya. Jangan memaksa diri membungkuk seperti burung bangau. Kalau bisa, periksalah ini sebelum tiba giliran Anda berbicara. Bicara dengan normal ke mikrofon. Memang itulah gunanya mikrofon. Kalau Anda berteriak keras, suara Anda akan sulit didengar. Jagalah bibir Anda dalam jangkauan mikrofon. Jangan menoleh atau membalikkan badan untuk menjawab pertanyaan dari samping tanpa mendekatkan mulut Anda ke mikrofon. Humor. Kalau Anda tidak sedang mengumumkan obat kanker atau menyatakan perang, ada baiknya mengingat bahwa pidato oleh sebagian orang dianggap sebagai kutukan. Jangan terlalu serius kalau tidak perlu, meskipun Anda memilih topik pembicaraan yang serius. Sebagian besar pendengar tetap senang mendengar humor kecil. Jangan pernah mengawali humor dengan kalimat-kalimat seperti, "Saya akan menceritakan lelucon kecil." Tidak ada orang yang bilang Anda menceritakan lelucon besar. Ada kejadian lucu ketika saya berangkat ke sini. Ada cerita lucu, Anda pasti suka, benar-benar lucu. Hal ini mengingatkan saya pada sebuah lelucon kecil. Anda barangkali pernah mendengarnya, tapi akan saya ceritakan juga. Mengapa kalimat-kalimat itu harus dihindari? Karena kalimat-kalimat itu klise, cara kuno mengawali atau mengakhiri lelucon. Selain itu, Anda bisa beresiko mengecewakan audiens kalau sebelumnya Anda menjamin bahwa mereka akan tertawa terbahak-bahak. Anda tentu saja tidak usah mengatakan bahwa mereka mungkin pernah mendengarnya. Pengantar lelucon seperti itu benar-benar aneh. Untuk alasan yang sama, jangan mengakhiri cerita humor Anda dengan berkata, "Sungguh saudara-saudara," sebaiknya Anda menyesuaikan lelucon itu dengan pembicaraan Anda. Misalkan Anda sedang bicara tentang strategi dan pelaksanaannya kepada sekelompok eksekutif bisnis. Berikut ini adalah cara untuk cerita favorit saya mengenai topik itu. Will Rogers mengatakan bahwa ia mempunyai rencana untuk mengakhiri Perang Dunia I, katanya. Sepanjang pengetahuan saya, masalahnya disebabkan oleh kapal-kapal selam Jerman, kapal Yu, yang menenggelamkan kapal-kapal kita.
Rencana saya, kita panaskan saja lautan Atlantik sampai ke titik didih. Nah, kalau laut terlalu panas bagi pasukan Jerman untuk tetap di bawah, mereka pasti naik ke permukaan. Dengan demikian, kita tinggal menunggu mereka dan memukul mereka satu persatu, seperti kalau kita sedang berburu di Oklahoma. Kemudian Rogers menambahkan, Anda pasti bertanya, Bagaimana saya dapat memanaskan lautan Atlantik sampai 212 derajat Fahrenheit? Jawab saya adalah serahkan saja hal itu kepada teknisi. Saya kan politisi. Setelah tawa mereda, Anda dapat menggambarkan hubungan antara cerita itu dengan perkara yang ingin Anda sampaikan. Katakan kepada audiens sekarang tentang perbedaan antara kebijakan dan implementasinya. Kalau Anda bicara kepada sekelompok insinyur, Anda harus mengambil sudut yang berbeda. Anda dapat berkata misalnya, tidakkah itu menjadi tantangan hebat bagi para insinyur? Audiens menanggapi pendekatan ini karena dua alasan. Pertama, lucu. Kedua, perkara itu berhubungan dengan keahlian mereka. Berikut ini contoh tentang penyelesaian masalah serius bagi banyak audiens yang terdiri dari pembisnis dan profesional. Anda dapat meniru teman saya, J.K. Gleason yang jenius, dalam topik seperti itu. Ia mengajukan proposal untuk penyelesaian masalah lalu lintas di kota New York. Buat saja semua jalan satu arah ke utara. Biarkan Albany yang memikirkannya. Setelah audiens tertawa, Anda dapat menghubungkan lelucon itu dengan pesan yang ingin Anda sampaikan, seraya menambahkan pendekatan Gleason ini mengingatkan kita untuk tidak membuat pendekatan-pendekatan yang terlalu rumit daripada yang sebenarnya. Sentuhan versus sentilan yang merendahkan. Saya telah membicarakan dalam bab lain tentang arti bahasa yang lugas, yaitu menghindari kata-kata trendy dan jargon. Ini berlaku juga dalam pidato. Jika Anda mengingat bahwa pembicaraan publik hanya merupakan suatu bentuk percakapan yang dimodifikasi, dan Anda bicara dengan gaya alamiah Anda, audiens pasti memahami Anda. Mereka akan merasa bahwa Anda berbicara kepada mereka, bukan berbicara di awang-awang. Janganlah terlalu jauh melambung dan cobalah menggunakan bahasa sehari-hari. Bahkan di zaman yang serba primitif ini, kata-kata makian atau hujatan yang melecehkan siapapun yang barangkali menjadi pendengar Anda akan lebih merugikan Anda daripada membantu. Karena itu, kalau Anda biasa bicara kasar, Anda harus menyesuaikan cara bicara Anda. Meskipun misalnya pendengar Anda tidak peduli jika Anda mengatakan brengsek, ia akan merasa tidak enak kalau tahu bahwa ungkapan-ungkapan Anda membuat istri yang ada di sampingnya merasa tak enak. Lain halnya jika Anda kenal akrab dengan audiens Anda. Misalnya Anda berbicara kepada peloton Anda, tetapi jika tidak dalam kasus seperti itu, janganlah menggunakan kata-kata kasar dan tidak sopan di dalam pidato Anda.